Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat pagi ini kita masih ada dalam anugerah Tuhan. Meskipun masih berada di rumah, tetapi tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, ku ada sebagaimana ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari jemaat kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari jemaat kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Saudara, kita tetap suka cita meskipun kita bertemu hanya secara online, tetapi Tuhan Maha hadir dimanapun kita berada. Mari kita tetap suka cita melayani Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudara,
sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Haleluya, Yesus tetap baik. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya minggu-minggu yang sudah berlalu maupun yang akan kami masuki di beberapa minggu ke depan kiranya membuat kami tetap ada damai sejahtera, sukacita yang dari surgawi. Karena kami percaya bahwa damai yang sejati datang dari atas, bukan karena apa yang sedang kami alami selalu, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah suasana surga turun ke atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Segala yang jahat kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara sekalian. Dan saya mengingatkan bahwa ada pelayanan online kepada anak pra-remaja dan juga kepada kaum pemuda atau youth. Saya berharap bahwa orang tua adalah penggerak untuk semuanya. Saya pikir anak-anak dibiarkan tidak akan cepat untuk berinisiatif untuk membuka pelayanan online ini. Tetap pemangku utama daripada kegiatan pelayanan online ini adalah hanya para orang tua saja. Saya berharap kerjasama yang baik dan juga para ketua-ketua sekolah minggu dan juga pra-remaja supaya benar-benar aktif untuk bisa menggerakkan banyak hal di masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya akan berbicara mengenai magnet rohani. Nah, tentunya apapun yang terjadi dalam hidup kita, gerak-gerik kita, dan seluruh pergerakan kehidupan kita pasti ada yang namanya magnet. Nah, tentunya saudara, ketertarikan seseorang itu bisa tergerak oleh karena diri sendiri, oleh karena iklan, oleh karena ajakan, dan oleh karena contoh-contoh hidup yang membuat kita tertarik untuk bisa mengikutinya. Nah, saya berharap ketertarikan kita tidak kepada hal-hal yang salah. Saudara, kemauan itu ada pada setiap manusia, maksud saya. Nah, keinginan itu senantiasa dibalut dengan sebuah kemauan dan kemudian saya katakan tadi ketertarikan kepada sesuatu. Nah, keinginan adalah penggerak dan pemicu seluruh aktivitas. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam seluruh kegerakan ini oleh karena digerakkan oleh keinginan. Nah, saudara, kebutuhan manusia itu adalah mengenai hal jasmani dan juga hal rohani. Jasmani adalah untuk hidup di dunia, sedangkan rohani adalah untuk hidup di dalam kekekalan. Iklan yang paling sulit adalah mengiklankan surga. Begitu banyak iklan dalam tanda kutip yang saya sudah
dengungkan, yang saya sudah posting, yang sudah saya kirimkan. Tetapi ketertarikan kepada hal-hal yang namanya kerajaan surga itu masih minim, ya, masih sedikit. Oleh karena begitu, ketertarikan kepada hal-hal yang lain itu lebih menyukakan. Nah, itu adalah perjuangan, saudara. Apa yang menjadi magnet bagi kehidupan kita? Kesukaan daging yang sementara atau kesukaan Tuhan yang membawa kepada kekekalan. Perjuangan kita adalah roh melawan daging. Nah, yang senantiasa kita perjuangkan kan ini, saudara. Jadi apapun kegerakan di dalam hati pikiran kita selalu bernuansa, selalu gontok-gontokan antara keinginan daging dan juga keinginan roh sendiri. Mata jasmani tidak mungkin tembus kepada hal-hal yang rohani. Tidak mungkin, saudara. Nah, sedangkan di dunia roh itu ada di sekitar kita, tetapi tidak kelihatan. Tetapi perjuangan kita bukan untuk hal-hal yang daging, tetapi melawan roh. Melawan roh-roh. Yang artinya banyak yang kita perjuangkan di dalam hidup kita yang sifatnya rohani sebenarnya. Tetapi itu tertutupi oleh mata jasmani kita. Hanya mata rohani yang bisa menembusnya, saudara. Hanya mata rohani yang bisa menembusnya. Nah, disinilah kita membutuhkan kepekaan, saudara. Kepekaan terhadap dunia rohani harus dimulai dengan berusaha dan berupaya untuk mulai mematikan keinginan daging tentunya. Medianya adalah hal-hal yang bersentuhan dengan kegiatan dan aktivitas rohani. Jadi saudara, untuk membukakan mata rohani kita harus dimediasi namanya. Tidak mungkin orang tidak pernah melakukan kegiatan rohani, hal-hal yang rohani di rumah maupun di dalam gereja. Kemudian terbuka sesuatu yang sifatnya rohani. Tidak mungkin, gak akan bisa tembus ke situ, saudara. Oleh sebab itu himbauan untuk tetap berdoa, membaca firman. Meskipun keadaan seperti ini di rumah, berusaha untuk melakukan kegiatan rohani supaya mata rohani kita semakin melek, semakin terbuka untuk melihat apa yang harus kita lakukan, saudara. Nah, sekarang ini banyak berita baik itu yang bernuansa secara medis, secara kesehatan, secara pendidikan, secara ketenaga kerjaan, maupun berita-berita tentang nubuatan, itu hanya sekedar sebagai makanan pikiran saja, saudara. Tetapi buat orang-orang yang memiliki kepekaan rohani, apapun yang terjadi pada alam, apapun yang terjadi pada dunia, itu selalu membukakan mata rohani untuk melakukan sesuatu. Dan ada dua golongan hari-hari ini, saudara. Golongan yang pertama adalah mereka begitu peka terhadap keadaan dunia ini, sehingga mereka terus memenuhi segala kekurangan-kekurangan selama ini. Mereka melompat lebih tinggi untuk memenuhi segala kekurangan kealfaan selama ini. Tetapi satu golongan lain adalah cuek saja. Berita tentang nubuatan, berita tentang sesuatu yang menghebohkan cuma sebagai konsumsi materi pikiran saja. Buktinya apa? Ketika membaca, mendengar berita-berita tentang hal-hal rohani seperti itu, ya tidak mengubah apa-apa, tidak lekas banyak berdoa, tidak lekas membaca firman Tuhan, tidak lekas beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak, cuma hanya dibaca saja. Tetapi buat orang yang peka rohani, saya pikir tidak perlu ada sebuah nubuatan tentang akhir zaman, tentang apapun yang sedang bergulir sekarang ini. Mereka sudah jauh-jauh hari memang berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara, saya katakan tadi bahwa kepekaan terhadap dunia rohani itu harus dimediasi melalui doa, pujian penyembahan, merenungkan firman. Doa, pujian penyembahan, merenungkan firman, ini adalah esensi media untuk kita masuk kepada dimensi rohani.
Sedangkan melalui apa? Itu adalah melalui kegiatan rohani, aktivitas rohani yang kita lakukan selama ini. Melalui ibadah bersama, melalui doa bersama, melalui membuka firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan, kita akan tembus kepada dimensi rohani. Tanpa itu tidak bisa, saudara, karena mana mungkin antara gelap dan terang itu bisa menyatu. Mana mungkin jalan Tuhan dan jalan setan itu satu arah. Pasti berbeda. Dan kalau menuju kepada dimensi Tuhan, jalannya harus hal-hal yang rohani, saudara. Nah, sekarang berbicara mengenai esensi dan kemudian media, mana yang lebih penting, saudara? Nah, saya katakan bahwa tidak semua orang bisa menembus esensi di situasi yang tidak kondusif. Bagaimana keadaan di rumah-rumah sekarang? Apakah bisa berdoa dengan baik? Apakah bisa membaca firman Tuhan dengan baik? Apakah bisa beribadah dengan baik? Ini pun sebuah perjuangan. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Nah, kalau misalnya kita mengadakan absensi setiap minggu, rasanya berapa persen saja dari keseluruhan anggota jemaat yang melakukan ibadah dengan rutin. Tetapi bukankah kita sama-sama keinginannya masuk surga semuanya? Rasanya buat orang-orang yang setia tidak adil ketika mereka berjuang secara rohani masuk surga. Kemudian yang tidak pernah ibadah, tidak membaca firman, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, masuk surga juga. Rasanya tidak adil, saudara. Pasti nanti ada perbedaan. Saudara, bisa memasuki dimensi rohani dalam situasi yang tidak kondusif, itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang dewasa rohaninya. Yang artinya meskipun dia ada di kereta, di kerumunan, di mall, kemudian di situasi sibuk pun dia masih bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, secara pribadi saya merasakan bagaimana di setiap melek meremnya saya, di setiap menjelang tidur, di bawah sadar saya, selalu ada hubungan yang intensif. Saya rasa doa saya sudah tidak seperti formula yang baku, yang harus tutup mata, terus kemudian lipat tangan, angkat tangan, bersujud atau apa dengan memejamkan mata. Tetapi kadang-kadang saudara, di saat saya sedang berbaring pun saya secara rohani berbahasa roh, saya minta tuntunan Tuhan. Tuhan membukakan banyak hal di saat-saat yang mungkin situasinya bukan situasi ibadah. Dan banyak orang-orang rohani yang mengatakan bahwa mereka itu masuk ke dimensi rohani, justru tidak saat kepada hal yang kegiatan rohani. Tetapi saya katakan ini hanya orang-orang khusus, saudara. Tidak semua orang bisa tembus langsung ke sini. Harus orang yang memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Orang bisa sibuk melakukan apa-apa tetapi tidak pernah mengekat atau memutus hubungan dengan Tuhan. Kapanpun saya bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang memiliki kedewasaan itu gambarannya seperti Paulus dan Silas. Ketika ada di penjara, mereka masih bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kesulitan kita sama dengan waktu seseorang ada di penjara, penuh ketakutan dan kemudian penuh dengan apa yang akan terjadi esok hari? Apakah dihukum lebih berat, dibebaskan, atau bahkan akan dihukum mati? Nah, situasi kita jauh lebih baik daripada situasi Paulus dan Silas. Masihkah bisa memuji dan menyembah Tuhan? Itu sebagai koreksi buat kita sekalian. Kemudian Yunus, saudara, dalam keadaan di perut ikan, dia bisa berdoa. Di dalam keadaan kesesakan hidup kita, mari utamakan doa.
Jangan utamakan mengomel, jangan utamakan menyalahkan siapapun yang di atas, di sekitaran kita, rumah tangga kita. Ketika menghadapi begitu gelapnya kehidupan, mari doa seperti Yunus lakukan. Kemudian Daniel yang tetap menjalani 3 kali sehari kegiatan sehari-harinya untuk bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, saya pikir saudara, kalau orang sudah habitnya itu memang melakukan kegiatan rohani, situasi non-covid, situasi covid kayak itu pasti dia tetap menjalankan apa yang harus dia lakukan. Kemarin saya katakan bahwa selama ini Tuhan itu tidak pernah memangkas berkat-berkat-Nya pada saat situasi yang sesulit apapun juga. Hanya kita saja kadang-kadang memangkas apapun yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan karena alasan ini dan itu, saudara. Tetapi yang namanya pemberian sejak perjanjian lama sudah diatur. Kalau tidak mampu kambing atau domba, maka ada burung merpati yang bisa diberikan. Jadi tidak ada satu himbauan untuk tidak memberikan. Nah, saudara, ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya kalau orang memiliki ciri khas gaya hidup untuk menjadi orang yang rohani, situasi apapun tetap dia melakukan kegiatan rohani. Oleh sebab itu kegiatan rohani secara bersama-sama tetap dibutuhkan sampai semua orang siap secara pribadi datang kepada Tuhan secara mandiri. Nah, saudara, sebenarnya pertemuan-pertemuan ibadah selama ini hanya media untuk memberikan kekuatan secara bersama-sama, disampaikan firman Tuhan bersama-sama, melakukan doa pujian penyembahan bersama-sama. Setelah itu kembali ke rumah sebagai pribadi yang seharusnya kuat. Begitu, saudara. Jadi kita bisa mengukur selama ini kegiatan rohani apa yang kita lakukan di masa COVID ini. Ada yang masih membutuhkan, saya dituntun dong Pak, makanya pelayanan online tetap kita lakukan. Baik itu yang direspon atau tidak oleh jemaat, tetapi kami tetap melakukan itu. Karena setiap orang masih ada yang membutuhkan diajak berdoa, diajak memuji menyembah Tuhan, harus ada yang memimpin. Oleh sebab itu tetap dibutuhkan untuk ada di kegiatan-kegiatan rohani seperti kegiatan gereja, komsel, doa bersama, ibadah raya, ibadah tematik, dan kemudian ibadah komisi. Tetap dibutuhkan. Dan di masa COVID ini semakin saya ditegaskan bahwa kalau begini terus, saya rasa kedewasaan tidak akan menanjak, malah semakin runtuh. Nah, oleh sebab itu, ketika nanti hari sudah normal, mari antusias untuk datang bersama-sama dalam kegiatan rohani. Penyebab utama penghalang masuk dimensi rohani adalah kebutaan rohani. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, masalah terbesarnya adalah ketika seseorang ini oleh ilah zaman ini dibutakan, sehingga orang yang dibutakan rohaninya itu sulit mengingini hal-hal rohani dibanding kesenangan daging. Seberapa banyak jemaat yang antusias untuk bisa mengikuti ibadah online? Di dalam satu rumah tangga yang besar mungkin hanya beberapa orang yang mengikuti ibadah online, yang lain mengerjakan yang lain dengan alasan nanti sajalah, ntar siangan lah, ntar sore deh, ntar malam deh. Akhirnya lewat hari Minggu, hari Senin tidak melakukan apa-apa. Begitu sangat kuatnya magnet yang namanya kesenangan daging, saudara. Dan saya ingatkan bahwa setiap kegiatan rohani apapun tantangannya pasti berat. Susah untuk bisa menang tanpa kedewasaan rohani, tanpa tuntunan Tuhan. Nah, orang harus dibukakan. Sebenarnya orang-orang yang mendewakan kesenangan daging ini akan berujung kemana, mesti dibukakan, saudara. Iblis itu selalu membalut neraka itu, membalut iblis itu, wajah buruknya itu
menjadi sesuatu yang manis. Harta benda, kekayaan, kehormatan yang sifatnya sementara, itu adalah tipuan semuanya dan berujung kepada penghukuman kekal. Tetapi kita harus terbuka, saudara, bahwa sesungguhnya hidup yang kita cari bukan sekedar itu, tetapi surga yang mulia. Oleh sebab itu tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang yang dibutakan rohaninya segambaran dengan lebah dan lalat, saudara. Kalau orang memiliki kepekaan rohani, dia lebih menyukai kepada apa akan terlihat. Kalau orang menyukai kesukaan duniawi, dia lebih tertarik pada apa akan terlihat. Lebah lebih suka kepada hal-hal yang harum, hal-hal yang manis. Tetapi lalat lebih menyukai kepada hal yang busuk, hal-hal yang menjijikkan. Nah, biarlah kita menjadi lebah-lebah yang memang lebih menyukai hal-hal yang manis, hal-hal yang rohani, daripada hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kemudian masuk ke dalam neraka. Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pemazmur adalah seorang yang memiliki jalan hidup yang begitu berwarna, saudara. Banyak yang telah dia alami, menjadi seorang yang tidak memiliki apa-apa pernah, orang yang memiliki kekuasaan pernah, memiliki kekayaan pernah, tetapi diburu-buru oleh musuh pernah, dia dalam kesendirian pernah, dia mengalami ketakutan pernah, dia mengalami kesuksesan, kejayaan pernah. Tetapi satu hal, ketika dia sudah mengalami semuanya, dia katakan hanya engkau saja yang kuingini di bumi. Paulus mengatakan bahwa yang dahulu kuanggap sebagai sebuah keuntungan, sesuatu yang luar biasa tentang kesenangan dunia, tetapi sekarang ini ketika memiliki Kristus menganggapnya sampah. Nah, saudara, saya pikir orang kalau tidak memasuki dimensi rohani, sampah-sampah dunia ini menjadi mutiara-mutiara yang senantiasa dikejar. Itu. Tetapi kalau orang memiliki kepekaan rohani, kalau ada bersyukur harta benda itu. Kalau tidak ada, memang itu hanya titipan Tuhan. Itu hanya media untuk berkenan di mata Tuhan. Intinya adalah tujuan hidup untuk mati, masuk surga, masuk kepada kekekalan. Jadi kadang-kadang, saudara, untuk masuk surga, Tuhan mengizinkan sakit penyakit, meninggal, berkenan di mata Tuhan. Karena pada saat masa sakit dia begitu bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Mati, masuk surga. Diizinkan pergumulan. Dengan pergumulan, pasti alami kita akan mencari Tuhan. Kalau dalam kesuksesan, orang jarang mencari Tuhan. Tetapi saat bergumul, dia cari Tuhan. Tuhan izinkan pergumulan supaya dekat kepada Tuhan. Mati, masuk surga. Nah, saudara, Roma 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, ketaklukan kepada hukum Allah tidak mungkin dialami oleh orang yang full mengingini daging atau dunia ini. Tidak mungkin, kata firman Tuhan. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, saudara, begitu sulitnya menghimbau, mengajak kepada orang-orang memang rohaninya masih cetek, yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, sulit untuk bisa melihat perbandingan antara harta surgawi dengan harta dunia. Cukup sulit dengan definisi apapun, sangat sulit sekali. Tetapi saya berharap jemaat GBS 56 untuk tetap berpikir. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya semua jemaat dibukakan mata rohaninya, supaya melihat apa sih maksud Pak Sigit mengajak, menghimbau itu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita sama-sama masuk surga, saudara. Membutuhkan kerendahan hati untuk dibentuk agar menjadi manusia baru yang rohani. 1 Petrus 2 ayat 2 sebagai ayat penutup, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin
akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Untuk memiliki perjalanan menuju dibukanya rongga kehidupan rohani, membutuhkan mental seperti bayi yang baru lahir, seperti anak kecil dalam konteks yang lain. Anak-anak kecil lah, seperti anak kecil lah yang berhak masuk dalam kerajaan surga. Artinya adalah orang yang mau dibentuk, yang mau diarahkan. Kecenderungan manusia berdosa, apa yang dilarang itu yang dilakukan, apa yang diperintahkan itulah yang ditolak. Nah, apakah kita masih ada dalam kehidupan seperti ini? Apa yang diumumkan oleh gereja, saudara tidak mentaati. Apa yang dihimbaukan oleh gereja, saudara tidak ikuti. Apa yang disarankan oleh gembala, saudara tidak mendengarnya. Tetapi saudara, saya berharap setiap kita mari berubah, supaya wawasan ke depan ini terbuka betul bahwa apa yang harus kita lakukan di masa ini. Tetapi saya katakan, sekaranglah waktunya kita mendekat kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya. Saya masih bisa menasihatkan, membicarakan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, keputusan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, rahmat anugerah-Mu menyertai setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hal-hal yang rohani, dimensi rohani, supaya mereka bisa melihat apa artinya harta dunia yang akan berakhir bersama dengan bumi dan seluruh isinya. Dan mereka terbuka bahwa kita sedang menuju kepada kekekalan, antara hukuman kekal atau kehidupan kekal. Biarlah surga yang sesungguhnya terbuka untuk kami lihat, dan neraka yang sesungguhnya terbuka untuk kami lihat, sehingga pilihan kami tetap kepada mengikut Kristus. Itu adalah keputusanku. Mari saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan melimpah atasmu, berkat yang agung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Bapak Ibu Saudara semua hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dan menyertai kita semua, jemaat keluarga besar GBI S56. Salam sehat, shalom. Saudara, kita tentu sukacita meskipun kita bertemu hanya secara online, tetapi Tuhan Maha hadir dimanapun kita berada. Mari kita tetap sukacita melayani Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan
segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Haleluya, Yesus tetap baik. Amin.